perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah, apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus tuh harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Apalagi di anak-anak teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu banyak sekali pemimpin mahasiswa. Pemimpin mahasiswa itu adalah orang-orang yang diakui kepemimpinannya bukan oleh petinggi-petinggi, tapi diakui kepemimpinannya oleh sebayanya. Pengakuannya oleh sesama mahasiswa. Itulah pemimpin muda. Jadi kalau ada pemimpin muda yang rebutan stempel, maka dia sesungguhnya bukan pemimpin. Ya. Karena kalau pemimpin itu bukan rebutan stempel, pemimpin itu diakui oleh dan disebut pemimpin. Ini kita lagi di masjid nih, imam. Walaupun seseorang itu sholatnya di depan mihrab sini, tapi bila tidak ada satupun makmum di belakangnya, dia tidak bisa disebut sebagai imam. Seseorang berubah statusnya menjadi imam jika dan hanya jika ada makmum walaupun satu. Karena itu kalau Anda mengatakan I am a leader, who is your follower? If you have no follower, you are no leader. Bila Anda tidak ada pengikut, maka Anda bukan pengikut apa? Orang yang mengikuti gagasan Anda, orang yang menjalankan gagasan Anda, orang yang mau bekerja bersama dengan Anda. Dan itulah masa mahasiswa. Karena itu saya sampaikan pengalaman terbesar, pengalaman paling bermanfaat itu di Gajah Mada ketika terlibat dalam organisasi dan belajar pada saat itu menghadapi rezim Orde Baru yang tidak bersahabat pada gerakan mahasiswa. Tadi pagi waktu saya terima ada yang mengirimkan saya rekaman, bukan saya sih, di grup alumni UGM ada foto taraweh bawa spanduk di belakangnya. Enggak, ini saya lagi mau cerita pengalaman saya, bukan nanti malam tuh. Oke, pas saya lihat itu, weh podo weh, biar ada yang ngene gitu. Kita dulu itu, kami ini pernah tanggalnya 1 Maret tahunnya 94, 1 Maret 94 membuat demonstrasi di sebuah bank. Coba demo di bank, judulnya menduduki bank, 6 menit di bank BCA, bawa spanduk, bawa poster, masuk ke bank BCA. Waktu itu banknya di Jalan Solo. Masih ada nggak ya Jalan Solo sekarang? Masih ada. Masuk ke situ, mahasiswa bergaya customer semua, walaupun tidak punya rekening di banknya. Waktu itu memperingati serangan umum 1 Maret Jogja. Kan 1 Maret itu judulnya 6 jam di Jogja. Kita 6 menit di waktu itu. Pakai poster itu. Kalau bahasa sekarang sih namanya oligarki gitu lah kira-kiranya. Dulu belum ketemu kata itu gitu. Dulu namanya konglomerat ya. Memprotes dan dengan poster-poster dan spanduk-spanduk itu. Jadi saya tadi pagi ketika lihat itu, saya bilang di Gajah Mada masih terus ada tradisi untuk memikirkan lebih dari diktat-diktat yang harus dibaca di kelasnya ya. Walaupun ada juga aktivis yang luar biasa aktif di luar kelas. Di dalam kelas pasifis. Pasifis. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, usul saya teman-teman, aktiflah, betul-betul aktif. Jadi kalau kami dulu ketika kuliah itu ada jenis mahasiswa diktator. Diktator ini adalah mahasiswa yang kemana-mana bawa diktat dan apapun yang dibaca diktat. Ini kemudian mereka ini kita sering sebut sebagai profesional individualis. Ada juga yang organisatoris. Organisatoris ini aktif betul organisasi A, B, C, D, F, G kecuali kuliah.
Ini aktifnya luar biasa. Lalu ada yang tipe mahasiswa yang proletarian. Yang proletarian ini sandalnya jepit, rambutnya gondrong, tampilannya seperti jarang mandi, okay? Dan selalu membicarakan rakyat. Ini kelompok proletar. Ada juga jenis yang asketis religis, sudah melampaui urusan keduniaan. Lihatnya udah, wah udah ukhrawi semuanya ini urusannya. Itu kalau laki-laki terlihat dari apakah mata kakinya terlihat apa tidak, gitu kira-kira. Ini asketis religis nih, asketis religis. Ada juga jenis, sebentar saya ingat-ingat lagi nih. Ada juga humanis, sosialis, individualis. Ini menikmati mendatangi semua seminar diskusi, duduk depan pencatat, bertanya, kemanapun selalu bertanya, memikirkan rakyat, tapi sebatas ruang diskusi saja, nggak ada actionnya. Dan kalau sudah bisa mendiskusikan semuanya itu, maka merasa sepertinya masalah sudah selesai. Dan teman-teman semua para mahasiswa, kita yang saya juga sama, kita semua mahasiswa senang baca buku. Di kos-kosan, di kamar biasanya berderet buku. Sebagian untuk dibaca, sebagian untuk pemandangan. Sebagai mahasiswa intelektual dong gitu. Dan kadang-kadang yang masih puber intelektual itu, kayak kita ketika masa itu, bacanya yang rumit-rumit. Makin sulit bacaannya, makin puas di hadapan teman kos. Ini top betul. Wacananmu apa tuh ini? Aku ora paham, aku ora ngerti loh. Aku ya jane ora ngerti. Tapi kan kita punya percaya diri baca buku tebal-tebal itu kan. Baca buku tebal itu dibaca dan dibawa. Kok nggak dimasukkan tas? Ya biar kelihatan kalau itu tebal gitu kan. Kalau tipis masa tas, tebal. Dan kalau berdiskusi begitu, berdiskusi itu menggunakan diksi-diksi yang agak sulit untuk dipahami pendengarnya, kompleks. Misalnya nih 250 cc H2O 80% kafein, padahal cuma mau bilang secangkir kopi panas. Tapi menggunakan diksinya suhunya 80 derajat. Nah, itulah masa mahasiswa gitu. Tapi teman-teman, periode pelatihan itu, kalau saya reflektif sedikit, kebetulan pulang ke pesantrennya dulu namanya Gajah Mada ini. Jadi saya ingin refleksikan apa yang selama ini menjadi tantangan di Jakarta, bekalnya didapatnya ketika masa pembelajaran. Dan pada masa pembelajaran itu boleh tepuk tangan buat Gajah Mada. Okay. Pada masa pembelajaran itu kita tidak tahu bahwa kita ini sedang dilatih untuk ditemukan dengan masalah, dilatih untuk berpikirnya sistematis, dilatih untuk berpikirnya terstruktur, dilatih untuk orientasi pada solusi. Proses pelatihan itu berjalan tanpa disadari, sadarnya ketika ketemu masalah. Karena itu buat teman-teman semua, sungguh merugi bila berada di Jogja, apalagi di Gajah Mada, dan hanya dari tempat kosan, dari rumah ke kampus saja tanpa mengerjakan kegiatan lain. Jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang kekurangan waktu, jadilah mahasiswa yang kerepotan mengatur jadwal. Kalau mahasiswa santai, Anda sedang bermasalah. Wes, lihat jadwal masing-masing. Siapa yang santai ini, teman-teman? Ada yang pencinta alam nggak di sini? Ini bukan masalah, pencinta alam bukan masalah. Ada yang pencinta alam? Ada, atau gini dah, ada yang suka naik gunung? Nah, naik gunung ya. Apa yang menarik? Teman-teman kalau naik gunung, berangkatnya jam berapa? Malam. Habis isya berangkat, bukan? Supaya apa? Sampainya pas menjelang subuh, betul ya? Lalu lihat matahari terbit. Dulu kita sering ke
Kaliurang, Bebeng, tempatnya waktu itu masih ke rumahnya Mbah Marijan. Ya, rumah Mbah Marijan itu posnya, habis itu kita naik ke atas sampai ke Merapi. Selalu naiknya malam, jam 8, jam 9 naik ke atas. Sampai ke puncak, lihat matahari terbit, lalu turun. Refleksi saja, apa sih yang terjadi kalau mendaki gunung itu? Ketika kita mendaki gunung dalam kegelapan, kita belum tentu tahu rute. Tapi yang pasti, kalau jalannya itu datar, maka kita tidak sedang kemana-mana. Okay? Kalau jalannya itu menurun, kita lebih tidak kemana-mana. Jalan datar itu nyaman, jalan menurun itu lebih nyaman. Tapi kalau jalan kita mendaki, kita tahu bahwa ini pasti menuju ke puncak. Dan mendaki itu pasti berat, mendaki itu pasti penuh tantangan. Tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih. Nah, jadi kalau lagi kuliah dan jalannya datar, dan kalau lagi kuliah jalannya menurun, apa artinya? Sedang tidak kemana-mana. Insya Allah yang memilih hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap memilih jalan yang mendaki. Loh, Anda kan bisa aja di rumah nonton santai, bukan? Anda memilih datang. Sama, saya waktu itu kalau biasanya dulu dialog Ramadan itu harinya Minggu, betul ya, zaman asal hari Minggu. Hari Minggu kita datang, duduk paling depan. Waktu itu tidak punya mikrofon dan alat-alat ini, nyatet. Kepuasannya adalah ketika berbicara, mendengar langsung dari pembicara-pembicara yang datang dari Jakarta. Dan inilah teman-teman semuanya contoh, saya refleksikan apa yang kita alami di Jakarta dengan apa yang menjadi pengalaman ketika masa-masa kuliah dulu. Jadi buat teman-teman semua di sini, perjalanan Anda masih panjang. Kalau tadi disebut judul resmi yang diumumkan lewat kegiatan ini adalah Indonesia ke depan. Anda semua adalah pemilik Indonesia ke depan. Teman-teman semua adalah orang-orang yang akan meneruskan sejarah di Republik ini. Jadi saya titip pada teman-teman semua. Ini judulnya, menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin 2045. Dan Indonesia tidak akan bisa mengambil posisi global kalau kita manusia-manusia tidak global. Saya sering garis bawahi, lokasi lahir boleh di mana saja, lokasi belajar boleh di Jogja, tapi kompetensi harus tingkat dunia. Kompetensi dunia. Dan kalau kompetensi dunia, akarnya apa? Iman, Islam, akhlak. Ini akarnya nih, jangan goyang itu. Itu pegang tuh, yang kuat. Iman, Islam, akhlak itu pegang tuh. Oke? Sesudah itu bangun kompetensinya di bidangnya masing-masing. Ini betul-betul saya titip. Kenapa? Gapnya sekarang kuat, teman-teman. Kuat sekali, jauh sekali. Harus. Jadi kalau di Jogja, saya berharap teman-teman membangun jejaring global. Semua punya HP, punya Facebook, punya apa lagi? Instagram, punya TikTok, apalagi Hello dan lain-lain lah. Facebook, siapa temannya di sini? Kalau yang di Facebook itu adalah teman SD, SMP, tetangga, dan teman kuliah, maka alat amat maju ini digunakan untuk melanggengkan hubungan tradisional masa lalu. Okay? Tapi kalau yang dibangun di sini, Anda kuliah geologi, maka Anda tersambung dengan pusat-pusat penelitian geologi termaju di dunia. Anda tergabung dengan ahli-ahli geologi termaju di dunia. Apa yang terjadi? Lokasi yang tampaknya jauh tersambungkan dengan teknologi. Ini hikmah dari pandemi. Pandemi kemarin memberikan hikmah kepada kita untuk pemanfaatan teknologi bagi pemotongan jarak yang semula amat jauh. Jadi teman-teman semua, PR kita masih banyak. Saya di Jakarta, PR-nya juga masih banyak. Karena itu kalau saya sampaikan beberapa hal yang mendasar,
tentang mobilitas dan lain-lain, itu contoh yang kita selesaikan. Tapi yang terakhir, saya nilai yang paling saya bawa dari Gajah Mada ini adalah pesan tentang keadilan. Kampus ini itu serius memikirkan soal ketimpangan. Kampus ini mendidik kita untuk bicara tentang keadilan. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, ini salah satu yang saya pegang. Di Jakarta ini sekalian teman-teman, harga tanah itu mahal dan tanahnya tidak bisa tambah. Tanah di Jakarta itu segitu aja. Apa yang terjadi? Ada satu periode di mana PBB di Jakarta itu naik 500%, 5 kali lipat. Kalau naik sampai 500% artinya apa? Artinya ini adalah kebijakan pemindahan warga tidak mampu keluar Jakarta. Karena itu ketika ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, nggak usah disebut tahunnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang tergeser di Jakarta. Kota-kota, kawasan-kawasan kota yang dulunya penuh dengan tokoh-tokoh seperti Menteng, satu-satu menjual rumahnya. Kenapa? Tidak mampu bayar PBB. PBB-nya mahal sekali karena NJOP-nya 500%. Jadi kemarin kami buat kebijakan di Jakarta ini bahwa PBB tidak boleh naik, karena itu PBB selama ini tidak pernah dinaikkan. Lalu yang kedua, pembebasan PBB bagi semua orang yang berjasa bagi Republik ini. Semua, guru, dosen UGM kalau rumahnya Jakarta gratis PBB-nya. Masalahnya rumahnya di Jogja, jadi bayar PBB nih. Tapi di Jakarta, guru, dosen 0 PBB-nya. Keluarga pahlawan, keluarga dosen sampai 3 generasi 0. Apa pesannya misalkan? Bahwa jangan sampai keluarga-keluarga pendiri Republik ini mereka terusir dari tanah yang mereka perjuangkan kemerdekaannya. Boleh. Dan itu pesan yang sangat kuat. Almarhum Pak Mubiarto, dosen saya, Pak Mubiarto, kemudian Profesor Lukman Sutresno, Allahyarham, semua sudah wafat sekarang. Mereka orang-orang yang selalu menekankan pada masa-masa kuliah dulu betapa pentingnya menjaga itu. Dan banyak nama-nama lain yang kita ingat. Karena itu saya berharap buat teman-teman semua di sini, gunakan kesempatan pembelajaran yang ada untuk menjadi bekal, ya hari ini ya besok. Karena mahasiswa itu 2 peran, peran kekinian, peran masa depan. Peran kekinian, Anda bagian dari masyarakat. Mahasiswa tidak boleh berhenti kritis. Mahasiswa harus kritis. Karena kalau mahasiswa tidak kritis, maka dia sedang mematikan peran kekiniannya sambil menyiapkan masa depan, karena kemudaannya punya masa depan. Dan mengkritik itu boleh-boleh saja, itu hak Anda, dan itu harus dimanfaatkan untuk apa? Menajamkan kepekaan atas persoalan di masyarakat. Insya Allah nantinya ini akan menjadi bekal. Dan saya ingin sampaikan terima kasih pada Masjid Kampus Jamaah Salahuddin. Saya lihat daftar ceramahnya itu sampai menjadi viral, tulisannya ikut ceramah di kampus UGM, di Masjid Kampus setiap hari bisa jadi doktor. Lah berat sekali ini materinya dari hari ke hari dengan pembicara yang macam-macam semuanya. Ini kesempatan yang tidak bisa Anda ulang. Kita berharap itu dimanfaatkan dan insya Allah ini menjadi bekal. Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri sampai di sini. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih pada saudara semua yang hadir. Saya minta kita saling mendoakan. Doakan saya 6 bulan ke depan bisa husnul khotimah. Dan saya doakan Anda semua yang sedang kuliah bisa kuliahnya tuntas. Dientengkan jodohnya. Lebih keras tuh suaranya. Lebih keras suaranya. Dan insya Allah nantinya bisa tuntas kuliahnya. Yang sedang menyelesaikan skripsi segera tuntas skripsinya. Saya pernah buat kriteria apa skripsi yang baik. Nah itu dia, skripsi yang selesai. Jadi skripsi yang selesai, tuntaskan itu semua. Insya Allah nanti menjadi sarjana-sarjana Gajah Mada yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.